Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endang Wasyati Wirono dalam forum Cerdas Bisnis dan Cerdas Properti. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Dr. Freddy dari MD Klinik Palembang. Nah, hari ini saya ingin menginterview beliau, mengulik tentang bagaimana sih dulu Dr. Freddy merintis bisnis beliau, yakni MD Klinik, terus apa sih purpose-nya, terus kemudian kita juga akan minta tips-tips bagaimana agar muka ibu-ibu itu lebih glowing, lebih kinclong. Terus kemudian juga akan ada banyak bahasan-bahasan, ada side effect nggak, ada efek samping atau bagaimana. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya, komen agar saya bisa mendapat ide untuk ke depan konten apa yang harus saya bahas. Nah, Dr. Freddy, apa kabar nih? Selamat siang. Siang, KN. Sehat? Iya. Sehat sepertinya, mukanya terlihat. Iya, mukanya gimana nih? Mengkilap nggak? Dok, gimana aktivitas hari-hari nih MD Klinik Palembang selama pandemi ini? Dokter juga gimana? Apakah udah mulai buka normal? Apakah ada pembatasan-pembatasan seperti apa? Terus prosedurnya juga seperti apa? Boleh tolong diceritakan ya, Dok? Oke, kalau untuk operasional kita sebenarnya yang benar-benar kembali ke normal itu di bulan Juli ya, per awal bulan Juli kemarin. Kemudian untuk protokol kesehatan, nah protokol kesehatan di MD kita menerapkan, jadi untuk sebelum masuk itu diwajibkan cuci tangan terlebih dahulu KN menggunakan sabun, sama harus menggunakan masker ya KN ya. Jadi protokol kesehatan. Terus nanti ada pengecekan suhu tubuh di dalam. Terus juga ada disediakan hand sanitizer untuk pasien ataupun untuk staff. Oke. Kemudian untuk ruang tunggu pun kita sudah atur posisi duduknya untuk ada jarak ya KN ya. Pengaturan jarak tempat duduk. Kemudian untuk pasien sendiri nantinya ketika dia datang itu kan dilayani dengan ruang perawatan yang privacy KN. Jadi satu pasien memang sendirian. Ya. Jadi satu ruangan, dan di ruangan tersebut sebelum beliau masuk atau pasien itu masuk, biasanya sudah kita lakukan desinfektan. Desinfektan sama spray yang kita gunakan juga sifatnya spray yang sekali pakai. Jadi habis sudah dipakai langsung dibuang ya. Kayak KN kemarin datang bagaimana? Kan awalnya sempat 3 bulan kan. Nah setelah melewatin di bulan Juli ini, KN ada datang ke klinik MD bagaimana? Protokolnya yang KN rasakan sesuai atau tidak ya saya bicara? Sangat ketat, sangat disiplin, terus bersih sekali. Mau masuk pun itu udah pakai pengukuran suhu begitu. Terus kemudian juga tempat tidurnya juga itu disposable ya, habis selesai pakai itu diganti lagi gitu. Terus kemudian ya inilah pakai gloves segala macem seperti itu. Jangan kok secure. Staff dan dokternya di sini juga kita menggunakan APD ya. Jadi pakai sarung tangan, masker. Nah ini disiapin. Ini shower cap ya untuk rambut, masker juga gitu. Iya betul. Dan berdarah-darah biasanya kita pakai Google kacamata lagi. Iya. Nah dok, nih sedikit saya membacakan CV-nya Dr. Freddy. Dr. Freddy ini lulusan Fakultas Kedokteran Trisakti, kemudian Indonesian Delegate MEM Main Worldwide Expert Meeting in Korea 2019. Pasti ini tentang perkulit-kulitan ya dok. Terus kemudian MD Development Program Surabaya. Terus kemudian ada Allergan Masterclass Cadaver Lecture. Jadi yang pasti dokter sangat paham lah tentang bagaimana kulit ini. Nah, dok, saya mau tahu dong, dulu dokter itu kok tertarik sih di bidang kecantikan gitu, terjun akhirnya di bidang dokterpreneur di bidang kecantikan. Apa sih yang mendorong dokter kok akhirnya terjun di bidang dokter kecantikan?
Terus kemudian bagaimana sih proses suka dukanya waktu merintis ini bisnis gitu? Oke, saya mulai menjawab satu persatu ya. Bagaimana saya kerja dari dokter umum, kemudian beralih ke estetik, kayak merintis di estetik. Oke, jadi untuk kenapa? Itu karena melihat pola perkembangan market sih, pasar. Dimana sekarang ini ketika kita mau ketemu sama seseorang, itu yang dilihat adalah first impression. Impression. Jadi kan first impression itu mempengaruhi banyak hal. Apalagi di dunia usaha ya, seperti KN salah satunya contoh, di dunia bisnis ataupun di dunia wanita, ibu-ibu rumah tangga, ataupun di dunia ibu-ibu sosialita ya, ataupun baik pria juga di dunia bisnis ya atau usaha. Karena first impression itu sangat penting. Karena ketika tampilan mereka lebih menarik, kita pun lebih mudah untuk mengatakan iya dalam suatu bisnis, mengatakan deal dalam suatu usaha, kerjasama, seperti itu. Dalam dunia asmara lebih mudah kita mengatakan iya ketika yang menjual itu tampilannya lebih oke, lebih menarik. Nah, itu first impression itu sangat penting. Terus dengan seiring perkembangannya zaman, ya estetik mulai berkembang. Sekarang kan sudah tambah banyak nih klinik-klinik kecantikan di Palembang. Tuh. Nah, untungnya kita start lebih awal dibandingin mereka ya. Nah, terus dari segi pasar sih pertama KN sama kebutuhan. Nah, suka dukanya bagaimana saat merintis? Ya pastinya namanya suka duka itu ya kita kan bergerak di bidang jasa. MD atau skin clinic ini kan bergerak di bidang jasa. Jadi di bidang jasa yang pastinya yang diutamakan adalah pelayanan. Kemudian yang kedua ialah kepercayaan. Tidak berbeda dengan dokter umum atau dokter spesialis, di mana pasien itu membutuhkan kepercayaan terhadap dokternya. Jadi yang tersulit ialah kalau ditanya membangun kepercayaan antara dokter dan pasien. Nah, di mana kita nggak tahu ada oknum-oknum tertentu yang memang terkadang suka merusak antara hubungan dokter dan pasien. Nah itu, jadi dukanya kita harus membangun trust lah ya KN. Ya, betul. Nah, kalau selama ini sih, sejauh ini saya sudah merasakan ya, pasien itu sudah mulai memiliki trust terhadap saya. Karena untuk trust itu sendiri kan butuh waktu ya, tidak mungkin kita bisa mendapatkan nama baik dalam hitungan bulan gitu loh. Nah, sejauh ini pasien-pasien itu merasakan ketika konsultasi KEN. Jadi di mana saat konsultasi mereka cerita, biasanya saya sama dokter tuh nggak bisa sebebas ini untuk komunikasinya. Terkadang saya tuh takut mau ngobrol sama dokternya, tanya apa, kadang ragu gitu loh. Jadi ketika sama saya mereka lebih terbuka, jadi lebih terbuka, otomatis permasalahannya diberitahu dan kita akan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Terus untuk informasi penyampaian oleh saya pun juga cukup jelas gitu. Jadi ya di situ sih suka dukanya. Sejauh ini akhirnya saya merasakan hikmahnya, ya dimana banyak pasien yang datang tahu dari sosial media, tahu dari temannya atau dari saudaranya, yang mana merekomendasikan udah kamu ke MD aja gitu. Ya. Oke dok, nah tadi berarti kan purpose-nya itu dokter tuh pengen intinya membantu para perempuan, para wanita, baik itu dia pebisnis, baik itu dia ibu rumah tangga, baik itu dia sosialita, untuk lebih confidence gitu ya dok. Wow, mulia sekali ternyata purpose-nya. Terus kemudian kalau bicara prosesnya, gimana nih dok awal-awalnya nih membesarkan MD di Palembang? Oke, kalau untuk membesarkan MD di Palembang, kita di sini selalu memperkuat di dalam ya KEN. Jadi konsep saya ialah saya memperkuat di dalam. Jadi di dalam apa pertama ya, kerjasama tim. Kerjasama tim, staff itu penting. Nah, kemudian kedua ialah kita sharing knowledge, sharing pengetahuan. Jadi di sini saya mengajarkan
kepada staff-staff saya bagaimana cara menilai kondisi kulit. Yang mungkin memang biasanya kompetensinya dokter, tapi di sini saya juga men-sharekan bagaimana cara mereka menilai kondisi kulit dengan cara-cara yang gitu. Nah, nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara mengenali jenis-jenis kulit di tips ini ya KN ya. Iya, siap. Bagaimana sih perjalanan membesarkan MD sampai di staff di dalam, dikuatin di dalam. Pengetahuan tentang staff, knowledge. Ya, jadi kita memberikan knowledge lah ya kepada staff-staff kita untuk produk ini keunggulannya apa sih, produk ini efek sampingnya apa sih, gitu loh. Sehingga kalau bisa kita tahu akan kelemahannya, kita bisa menyiasati, oh contohnya untuk kulit jenis berminyak nggak disarankan untuk menggunakan misalnya refreshing toner, misalnya yang dimana refreshing toner ini bahkan nantinya kalau digunakan pada tipikal kulit yang berminyak itu beresiko untuk jerawatan, nah kayak gitu. Jadi lebih diutamakan untuk kondisi kulit normal, itu salah satunya. Jadi supaya tidak asal kasih produk ke customer lah ya. Jangan sampai mereka sudah membeli produk dan akhirnya mengalami namanya permasalahan baru lagi itu KN. Jadi perkuat di dalam biasanya kalau saya. Nah, setelah perkuat di dalam, sekarang kita sambil berjalannya waktu di 2019 akhir kemarin kita sudah mulai melakukan gerakan ke sosial media ya yang lebih intens, melakukan video, lakukan live feed ya untuk supaya kita siap untuk dapat market baru. Ya, oke. Nah, Dok, bicara berarti kalau saya menangkap sebenarnya MD Klinik ini lebih kepada pasien sentrik ya, Dok ya, lebih kepada mengedepankan kepentingannya si pasien tersebut ya, si para ibu-ibu yang pengen cantik seperti itu ya. Untuk para cowok, laki-laki juga ada sih ya, jadi biar betul-betul lebih confidence begitu. Nah, Dok, sebenarnya seperti apa sih kalau kulit sehat itu seperti apa sih yang dinamakan kriteria kulit sehat itu seperti apa? Terus apa sih manfaatnya kalau saya atau teman-teman wanita cantik lainnya itu punya kulit sehat? Manfaatnya tuh apa sih? Oke, untuk ciri-ciri kulit sehat itu pertama cerah KN. Warnanya cerah, bukan putih ya. Jadi cerah menurut warna kulit tiap orang berbeda-beda. Cerah itu bersih, kemudian bersih bebas dari noda hitam ataupun ya flek, ya itu ciri-ciri kulit sehat. Terus kemudian bebas dari namanya jerawat, itu bersih, cerah dan bersih. Jadi nggak identik dengan putih. Nah, terus yang kedua apa? Warna apa ya? Rose glow. Jadi kayak pink glowing. Jadi kayak ada agak merona ya ibaratnya. Pink merona kalau kita nyebutnya. Nah, itu artinya menandakan vaskularisasi atau pembuluh darah di wajah kita itu optimal. Kemudian yang ketiga itu kenyal. Kenyal ini ialah kandungan kolagen dan serat elastin yang ada di dalam kulit kita. Nah, kenyal ini yang nanti seiring waktu itu akan berkurang. Nah, kalau dia berkurang bisa menimbulkan namanya kerutan. Ya. Kemudian kelembapan, lembab. Nah, lembab ini artinya apa? Perbandingan antara air dan minyak itu ideal, normal. Jadi kita tidak boleh membuat kulit yang tadinya oily itu menjadi dry atau kering. Jadi kita harus mengarahkan oily itu ke arah normal skin. Nah, untuk yang dry skin atau kulit kering itu kita mengarahkan ke arah normal skin. Jadi kita tidak boleh menghilangkan minyak di wajah itu benar-benar sampai hilang karena itu berbahaya. Nanti saya kasih tahu tipsnya bagaimana. Oke, jadi oily nggak apa-apa tapi jangan berlebih gitu ya, Dok ya. Kemudian yang terakhir glowing. Glowing itu seperti bercahaya KN. Karena konsepnya sekarang ini kalau kita lihat artis-artis Korea, ya kan mukanya tuh kayak mulus dan glowing, nah itu loh. Yes. Glowing itu bercahaya kan. Nah, untuk bagaimana glowing nanti saya kasih tahu caranya, ya. Dan ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Itu kenapa saya jelasin nanti. Terus manfaatnya apa kalau kita memiliki kulit sehat KN? Pertama ya, kalau kulit kita lebih sehat, pastinya kita lebih percaya diri. Nah, untuk
para wanita atau pria, di mana di dunia bisnis ataupun di rumah tangga ataupun hubungan asmara dengan suami ya, kita nggak ngomongin kalau dia lagi dalam proses pacaran, tapi kalau kita sudah memiliki hubungan dengan pasangan, ya pasti kita akan pengen menjaga penampilan kita tetap cantik di depan suami, ibaratnya pengen tetap muda di depan suami, pengen tetap muda di teman-temannya. Nah, jadi ya itu lebih percaya diri. Kemudian ketika yang kedua manfaatnya apa? Ketika kita lebih percaya diri, tujuan-tujuan kita atau program-program kita dan wacana kita itu akan lebih mudah terlaksana. Apa yang kita inginkan lebih mudah terlaksana karena kita pede, ya kan? Berani gitu. Pengen ketemu dengan klien ini, kita pede. Pengen kita ketemu dengan siapa, kita lebih pede. Nah, terus yang ketiga, untuk wanita itu membantu mempermudah dan mempercepat proses make up. Jadi kita kan namanya wanita pasti pengen tampil kalau bisa cantik natural tanpa make up. Ada yang seperti itu. Ada yang kalau bisa menggunakan make up itu cepat, Dok. Nah, kalau dengan kulit yang sehat, itu penggunaan make up jadi lebih minimal. Sehingga waktu yang diluangkan untuk make up pun jadi juga lebih singkat. Nah, itu cewek-cewek suka biasanya. Betul. Jadi nggak terlalu repot memulas-mulasnya lagi gitu ya, Dok ya? Iya, benar. Itu manfaat-manfaat kalau kita dapatkan kulit yang sehat. Kayak KN kan ngerasa setelah perawatan kan wajah lebih glowing, jadi lebih mudah untuk atau lebih pede untuk ketemu dengan relasi atau ketemu dengan teman atau dengan partner ya. Partner kerja gitu loh. Iya, betul. Nah, Dok, tadi kalau bicara glowing ya, glowing itu setiap kulit orang itu apakah sama ataukah dia berbeda ataukah ada jenis-jenisnya yang tadi dokter bilang bisa glowing, bisa tidak gitu, atau mungkin glowingnya agak susah gitu untuk keluar gitu. Gimana sih, Dok? Oke. Jadi pertama untuk glowing itu sendiri kita harus cari tahu kenapa kok kulit itu bisa glowing, Kak EM. Nggak semua kulit bisa glowing. Jadi pertama glowing itu membutuhkan pertama ialah pencahayaan. Nah, sesuatu bisa glowing itu butuh namanya cahaya. Ya. Karena kulit kita itu memantulkan sebenarnya. Jadi kenapa bisa glowing itu kulit kita memantulkan efek cahaya. Nah, untuk bisa memantulkan tersebut, otomatis permukaan kulit harus rata. Mulus ibaratnya, tidak bergelombang. Nah, kalau contohnya tekstur yang berpori-pori besar, sama untuk orang yang memiliki bekas jerawat bopeng, ya gitu namanya bopeng atau scar, itu nggak bisa glowing. Karena apa? Karena teksturnya bergelombang ataupun teksturnya tidak rata. Jadi untuk syarat untuk glowing, ya permukaannya harus rata. Kemudian dia kerutan. Garis-garis kerutan itu juga salah satu hambatan untuk supaya kulit terlihat glowing. Jadi makanya kerutan-kerutan itu ialah butuh namanya kelembapan atau peningkatan kolagen. Nah, terus apalagi sih kulit itu glowing? Kelembapannya harus cukup. Yang tadi perbandingan antara minyak dan air harus sesuai. Jadi di situ terkadang kita harus menambahkan moisturizer. Terakhir kekenyalan itu pengaruh dari kolagen sama serat elastin, di mana dengan bertambah usia kolagen itu akan menurun. Nah, nanti ada perawatan-perawatan apa atau produk-produk apa yang sifatnya untuk merangsang pembentukan kolagen dari dalam. Jadi itu sih faktor-faktor glowing. Jadi kalau oily dengan glowing itu beda ya, Dok ya? Oily berminyak banyak gitu. Nah, terkadang kalau tampilan glowing itu kita lihat saat kapan sebenarnya yang benar. Jadi antara glowing itu bisa 3 hal, KN. Ya. Pertama itu karena memang glowing dari sananya, ya. Kedua, atau glowing karena kulit sehat tadi. Kedua, glowing karena kulitnya berminyak. Ketiga, glowing karena pakai make up. Jadi ada juga make up dia jadi lebih glowing. Oke, cara membedakan bagaimana? Ketiga hal ini sangat mudah, KN. Jadi glowing ini kita rasakan adalah momennya kapan? Ya. Yang benar adalah ketika kita habis cuci muka dan kita lap muka kita dan kita melihat glowing, itu artinya kulit kita sehat. Oke. Jadi bukan dalam posisi saya bermakeup kayak begini ya, Dok. Tapi posisi kayak habis mandi gitu. Jadi saya kemarin ngerasain sih habis organik Kudzufil itu muka saya tuh jadi kayak
habis mandi tuh kayak putih gitu dan bersinar gitu. Apa mungkin itu ya nanti apa itu yang namanya salah satu glowing mungkin ya? Iya, itu goals-nya, tujuan kita ya kulit sehat ialah ketika habis cuci muka wajah kita lebih glowing. Kalau yang berminyak itu ketika cuci muka dia nggak glowing, nanti setelah aktivitas berapa jam berminyak, nah kan kesannya efeknya kayak glowing. Nah itu pun bisa kita bedakan dengan apa cara kita memegang ya. Kalau kita pegang apakah ada minyak atau tidak. Nah, kalau kulit sehat itu tidak ada minyak yang keluar sampai berlebihan. Kalau misalnya yang berminyak dia minyaknya banyak kayak gitu. Itu cara membedain yang kedua. Yang ketiga ya otomatis glowingnya ketika dia habis menggunakan make up. Kan sekarang ada make up tertentu yang memang bahannya sifatnya untuk bikin kelihatan lebih glowing ya gitu. Nah, Dok, jadi, glowing itu sendiri butuh apa aja sih, Dok, untuk menjadi glowing? Nah, glowing itu sendiri tadi sudah saya bilang banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, permukaan. Kita harus memperbaiki permukaannya dulu. Nah, permukaannya itu contohnya kalau teksturnya pori-porinya besar, itu sebaiknya dilakukan, atau bopeng ya, itu sebaiknya dilakukan treatment microneedle. Microneedle itu sebaiknya, karena hanya itulah yang bisa mengkoreksi tekstur, ataupun dengan treatment laser ya, yang untuk mengkoreksi tekstur. Nah, di satu sisi apa? Ketika dilakukan treatment microneedle itu akan namanya meningkatkan kolagen, karena kita akan memberikan serum, meningkatkan kolagen, kembali lagi ke kekenyalan tadi. Nah, terus untuk produk yang digunakan itu kita harus menyeimbangkan antara kadar air dan minyak. Jadi yaitu membuat kulitnya itu berada di posisi normal. Yang tadinya berminyak kita bikin normal, yang tadinya kering kita bikin normal. Nah, caranya bagaimana? Kalau untuk produk-produknya yang kita sabun salah satunya itu buat mengurangi minyak misalnya, atau ada sabun juga kita di sini untuk bantu melembapin sesuai dengan kondisi kulit KEM. Jadi MD ini memiliki produk yang spesifik. Spesifik artinya apa? Pasien itu tidak mungkin sama dengan pasien yang lain. Untuk produknya belum tentu sama rangkaian produknya. Customize sesuai dengan jenis kulit masing-masing lah ya, Dok ya. Nah, Dok, proses menuju glowing itu sendiri kan ada yang dengan produk, ada yang dengan treatment. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih, Dok, efek sampingnya gitu? Nah, kalaupun ada efek samping, ada ini nggak? Maksudnya dokter sebagai yang berpengalaman atau yang expert di bidang ini, ada nggak sebenarnya cara untuk menekan si efek samping itu, seperti itu, atau memanage efek samping itu? Oh, pasti ada seperti itu. Jadi biasanya untuk dalam proses glowing ini ada efek samping yang mungkin terjadi KM. Ya. Yaitu biasanya jerawat. Okay. Karena salah satu kita untuk membuat wajah kita glowing, kita harus membuat terkadang kondisi lembab. Nah, tapi kita harus nilai benar-benar ini pasien ini kulitnya berminyak atau normal atau kering, supaya kita harus memberikan kelembapan yang sesuai. Kalau misalnya kita salah dalam menilai, misalnya kulitnya berminyak terus kita memberikan kelembapan yang berlebihan, itu bisa jadi jerawat. Kayak gitu. Nah, sebaiknya sih treatment peeling ini biasanya terlihat, treatment glowing ini ya biasanya terlihat setelah peeling salah satunya. Jadi peeling-peeling inilah yang biasanya memberikan efek glowing. Kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita peeling, kita mengangkat namanya sel kulit mati KEM. Nah, sel-sel kulit mati inilah yang menghambat muka kita tuh sulit terlihat bercahaya ya. Tapi ketika kita habis peeling, contohnya KEM habis peeling, kulitnya diangkat sel kulit matinya, terus diberikan nutrisi ke kulit keringnya jadi lebih lembab, efek glowingnya langsung terlihat. Ya kan? Oke, luar biasa detail ya, Dok. Nah, secara garis besar nih, Dok, dokter gimana sih kondisi kulit ya, mostly gitu kan, cara dokter tolong kasih tahu deh ke kita semua tentang menilai kulit kita sendiri, apakah ini tuh udah sehat, ataukah ini tuh kering, apakah ini tuh terlalu lembab, apakah ini terlalu oil. Nah, itu gimana caranya, Dok, mengidentifikasi kulit gitu? Kalau untuk untuk mungkin sekarang mungkin belum bisa nih ngecek segala macam ke klinik kecantikan. Nah, itu sebenarnya cara simpelnya tuh gimana sih untuk mengetahui jenis kulit kita?
Oke, untuk mengenali jenis kulit kita pertama, ialah kita nilai dulu permasalahan apa yang sering muncul di kulit kita. Kan kalau kita ngomongin masalah kulit ini biasanya orang, oh saya mudah jerawatan dok, mudah jerawatan, oh saya jarang jerawatan, itu mulai dulu simpel. Ya. Kalau kalian sering mengalami namanya problem acne yang terkadang sering muncul, biasanya itu memiliki kategori ke arah oily. Ya, oily skin. Nah, kalau kalian jarang muncul namanya jerawat, itu mengarah ke arah dry skin, kulit kering. Nah, kalau contohnya KEN masuk kategori normal to dry. Ya. Yang dimana jarang jerawatan. Tapi kalau misalnya jerawatan mungkin daerah sekitar hidung atau dahi atau dagu ya biasanya ya. Ya, daerah T ya dok ya. Nah, itu pun juga lihat komedonya juga pori-pori juga nggak terlalu gede KN. Biasanya itu ke arah normal. Nah, jadi pertama lihat permasalahannya, kemudian lihat pori-porinya KN. Seberapa besar pori-pori di daerah T-zone tadi? Kalau besar banget ya masuk kategori oily. Tapi kalau tidak terlalu besar masuk kategori normal. Ya. Tuh, kalau misalnya jerawat, kita mengarah ke oily. Nah, tinggal oily-nya nih di mana oily-nya, apakah di seluruh wajah jerawatan atau hanya fokus daerah tengahnya, daerah dahi, hidung, pipi, dagu aja ada yang seperti itu. Jadi dok, saya jerawatannya tuh cuma di dahi aja, ada jerawatan cuma di pipi aja, ada yang lebih ke samping-samping jerawatannya, itu beda-beda. Jadi kalau rata-rata orang banyakkan jerawat itu di daerah tengah, itu berarti kategorinya dia ke arah normal to oily. Kemudian soal jerawatan yang secara keseluruhan, oh dia berarti oily skin, jadi keseluruhannya berminyak. Oke. Jadi ya itu cara mengidentifikasi secara simpel gitu sebagai orang awam lah ya dok ya. Itu pertama KN. Ada lagi yang kedua. Nah yang kedua ini ialah kita saat malam cuci muka, kan malam biasa kita cuci muka nih sebelum tidur lah ya. Saat malam kita cuci muka sebelum tidur, terus kita jangan menggunakan krim apapun. Oke. Polos aja gitu ya. Nah, terus bangun pagi. Nah, pada saat bangun pagi kita cek kulit kita bagaimana. Apakah berminyak di sini gitu atau tidak di daerah T-zone, ataukah kita ngerasa kok nggak ada minyak, oh berarti normal kayak gitu. Kalau misalnya banyak minyak, ya berarti berminyak. Itu yang kedua, cara kedua, yaitu kita memeriksa melalui sentuhan ya. Tadi kan melihat secara inspeksi, kalau kita lihat pertama inspeksi, kedua palpasi. Palpasi itu ya kita pegang pada saat bangun paginya. Yang ketiga biasanya kita ini saat aktivitas KEN. Biasanya saya selalu nanya ke pasien, kalau misalnya pagi nih cuci muka jam 7 pagi ya, kemudian siang itu udah jam berapa mulai berminyak lagi? Di atas jam 12 atau di bawah jam 12? Oke. Kalau misalnya di bawah jam 12, dia masuk kategori oily skin biasanya. Di bawah jam 12, misalnya jam 7 cuci muka, jam 9 sudah minyakan lagi, berarti oily skin. Tapi kalau misalnya jam 7 cuci muka, terus jam 3 sore atau jam 4 sore baru berminyak, itu normal skin. Oke, karena ada aktivitas ya, ada respon seperti itu. Jadi dok, iya betul. Dok, treatment yang sesuai dengan kondisi tadi. Kalau yang muka oily, terus muka normal, terus kayak muka saya itu kan ya kering. Nah itu treatment atau produk yang digunakan tuh bagaimana sih dok? Oke, jadi untuk muka supaya terlihat glowing pada kulit kering itu bagaimana? Jadi untuk kulit kering pertama treatment yang tepat di MD adalah MD Kutsupil ya. Dimana MD Kutsupil ini dia fungsi untuk melembabkan. Makanya tadi saya bilang kalau kita sudah tahu kondisi kulitnya, kita tinggal mengarahkan ke arah normal. Jadi kalau kering kita lembabkan dengan ke arah normal, yaitu MD Organic Kutsupil. Itu treatmentnya. Kemudian produknya bagaimana? Produknya kita akan memberikan yang sifatnya cream base, pelembab yang sifatnya cream base. Kemudian kedua kita memberikan namanya serum. Serum yang sifatnya hydrating serum, bionic contohnya. Ya. Nah, terus kalau untuk oily skin bagaimana? Oily skin pengen terlihat glowing tapi tidak yang berminyak. Yaitu kita treatmentnya berbeda, namanya KCT KEN. Korean Treatment, di mana treatment tersebut
memberikan efek glowing pada pasien yang kulitnya berminyak. Dengan cara apa? Dia nanti mengecilkan pori-pori. Nah, tadi kan saya sudah jelasin. Untuk case orang yang berminyak, biasanya pori-pori yang besar, KN. Ya. Nah, untuk kita pengen tekstur yang bagus, ialah kita harus ngecilin pori-pori sama kita angkat sel kulit matinya, yaitu dengan treatment namanya KCT. Nanti di treatment KCT ada pelembab sendiri yang untuk kulit berminyak, basisnya gel. Nah, di situ. Jadi kalau untuk pelembab itu ada kategori-kategorinya. Contoh, untuk basisnya krim untuk normal skin, dry skin. Kalau untuk oily skin, basisnya ialah gel. Jadi pelembab sifatnya basisnya gel itu untuk oily skin biasanya. Iya. Nah, Dok, kalau kayak saya nih ya, kulit saya kan cenderung kering gitu. Jadi makanya kadang dia cenderung ada garis-garis halus gitu. Nah, kalau seperti saya ini cocoknya tuh treatment apa, Dok, sebenarnya? Yang organic food supil itu udah paling tepat sebenarnya. Itu udah paling tepat. Nah, untuk area-area yang lebih spesifik, contohnya di sudut mata, itu kita di sini ada yaitu treatment botox ya, untuk menghilangkan kerutan di sudut mata. Karena kadang sudut mata ini karena kita muncul saat ekspresi, saat kita senyum terjadi namanya kontraksi otot. Saat kita silau, kita memang melihat cahaya silau, kita akan kontraksi otot. Jadi ketika kontraksi itu timbul namanya kerutan. Jadi ketika kita botox, kerutannya itu ototnya akan rileks sehingga tidak muncul kerutan. Itu kalau misalnya spesifik kerutan di sudut mata ya. Tapi Dok, kalau botox kan mungkin untuk nantilah kalau di usia berapa sih sebenarnya yang cocok gitu, yang dianjurkan botox gitu? Kalau kayak saya kan 32 apa 33 ya, saya ini lupa. 33. Nah, itu kira-kira apakah sudah oke nih untuk botox kayak gitu? Botox itu dari remaja sudah boleh, KN. Oh gitu, bukannya nanti malah muka kita jadi tegang gitu, enggak ya? Jadi botox itu kita nggak mesti harus di sudut mata. Bisa juga di rahang. Kan pasien banyak wanita yang masih muda, masih sekolah atau apa, itu pengen mukanya kelihatan tirus. Ya, kalau kita kayak melihat ada anak artis yang mukanya dulunya cabi, kok sekarang kok kelihatan tirus ya? Iya, tadi ada yang tanya juga tuh, Dok. Nah, ini lagi musim pandemi, pipi saya cabi, sebaiknya diapain gitu. Tadi siapa yang nanya ya? Ada yang nanya tadi di atas. Ya, karena pengen lebih kelihatan ngevi kan, yaitu di botox di otot rahang, itu sudah bisa dari remaja. Dari Bu Kiki nih, Dok, akibat kuarantin nggak kemana-mana, jadi pipinya jadi tembem. Di MD ada treatment apa, Dok? Katanya gitu. Kalau di MD kita untuk pipi tembem, ya namanya pipi tembem kan mungkin karena lemak ya. Jadi banyak makan, tapi kurang aktivitas, kurang olahraga, jadinya terjadilah namanya penimbunan kalori yang efeknya menaikkan berat badan. Nah, terus terbentuklah namanya sel lemak. Nah, bagaimana cara kita menghancurkan sel lemak? Jadi kita di sini ada treatment yang namanya mesolipo, KN. Jadi tujuannya adalah untuk menghancurkan lemak, sel-sel lemak tadi yang di area yang kita inginkan. Sementara ini saya yang ready yang bisa ialah untuk area pipi, KN. Pipi sama double chin. Pipi sama double chin. Tapi kalau ini lengan, paha, badan saya sementara tidak dianjurkan karena perubahannya tidak signifikan, nanti kecewa. Jadi kita suntikin obat ke daerah yang kita pengen kecilkan atau pengen kita tiruskan. Jadi nggak serta merta jualan produk, tapi kalau udah tahu hasilnya itu nggak akan memuaskan, itu nggak dijual gitu ya sama MD ya, luar biasa. Nah, Dok, sebenarnya kalau muka udah jerawatan gitu ya, kira-kira masih bisa nggak sih dia itu berpotensi nggak untuk bisa glowing? Kalau muka itu basicnya itu sudah banyak jerawat gitu, possible nggak dia masih bisa glowing nantinya? Oh, kalau misalnya jerawatan bisa glowing, bisa KN. Bisa, karena yang tadi ketika kita bersihkan namanya jerawat, kita kontrol namanya komedo, itu nanti mukanya akan glowing. Ya pasti butuh namanya treatment peeling ya, KN ya.
Terus yang kedua, misalnya kalau pori-pori yang besar, minyaknya banyak, itu juga kita bisa bantu dengan obat minum. Obat minum yang sebenarnya untuk mengurangi minyak, yang nanti efeknya dia bisa bantu ngecilin pori-pori. Nah, ketika pori-pori yang ngecil, ya kan, terus minyaknya berkurang, terus jerawatnya juga berkurang, efek glowing itu akan muncul. Oke. Nah, Dok, Lagi ada promo kan? Lagi ada promo kok di bulan Juli. Oh ya, apa nih Dok promonya? Jadi kayak untuk acne ya tadi ya, kita di sini ada namanya black and white peeling untuk jerawat sama bekasnya. Itu lagi ada promo free facial. Oh ya, tadi ada teman yang mau lipolisis ya. Lipolisis kita juga ada potongan harga 500.000 KN. Ya, tadi ada yang nanya ada promo apa. Terus ini dari Bu Feni, tipsnya bagus-bagus Dok, thank you. Nah, tadi ada yang nanya tuh di atas ya Dok, sekalian saya bacain. Saya tuh dulu nggak jerawatan, tapi setelah facial saya jadi jerawatan. Nah, pengaruh apa itu Dok? Biasanya ada bahan tertentu dari facial tersebut yang terlalu melembabkan pertama. Bisa jadi itu bahan facialnya ya, karena kan di facial itu terkadang ada pengolahan enzim, ada pengolahan masker, ada teknik peeling apa yang mungkin penggunaan toner yang tadi saya bilang kalau terlalu lembab dia bisa jerawatan. Bisa juga yang kedua teknik facialnya. Teknik facialnya mungkin komedonya nggak keluar semua, bisa jadi jerawat. Ya, nah Dok, katanya di MD itu ada HIFU nih dari Bu Novi. Perbedaannya dengan sama benang apa ya? HIFU dan tanam benang tuh apa bedanya Dok? Nah, untuk perbedaan HIFU dan benang itu kalau HIFU dia pengencangan dengan menggunakan alat KEN. Jadi tidak ada namanya kita suntik, kita masukin sesuatu itu tidak ada. Ya. Jadi dia menggunakan gelombang suara atau ultrasound. Ultrasound itu kayak yang orang USG itu loh. Jadi dia nggak ada efek sakit atau efek apa ya luka atau apa itu tidak ada. Anyway, saya udah ngerasain HIFU. Ini salah satu hasil dari HIFU-nya MD. Ya. Mengencangkan sama mempertegas rahang. Dia tidak ada pakai jarum atau apapun, tusuk-nusuk tidak ada. Yang berbeda dengan jarum, benang apa? Ya namanya benang ada namanya proses penusukan menggunakan jarum, ya kan? Nah, yang kedua yang ngebedain apa? Hasil. Kalau benang dia cepat terlihat, cepat habis dikerjain hari ini juga langsung terlihat efek kencangnya. Kalau HIFU dia butuh waktu 3 bulan, jadi butuh pengulangan juga 3 bulan. Misalnya Juli di treatment, nanti Agustus di treatment lagi, nanti September di treatment lagi. Nah, nanti di Oktober lihat hasil. Jadi butuh waktu sekitar 3-4 kali untuk hasil maksimal ya. Kalau benang kan saat itu satu kali dipasang langsung terlihat maksimal waktunya sih. Jadi kalau ada pasien yang saya nggak punya banyak waktu Dok, ya kan, terus saya pengen cepat, ya benang. Kalau misalnya kedua, saya nggak pengen ada yang tusuk-tusuk Dok, tapi ya saya santai aja Dok, yang penting perubahan pelan-pelan tapi pasti, itu HIFU biasanya. Ya, nah Dok, ini waktu sesuai kita kebutuhan customer, nanti kita akan komunikasikan ke arah mana. Baik, Dok, waktu kita tinggal 8 menit lagi, jadi kita agak cepat aja. Nah, ini ada Budina. Wah, memang bagus banget dokter peeling kudzu. Wah, ini kayaknya satu generasi sama saya nih, kudzu organik kudzu pil. Jadi sama-sama saya juga saya sangat cinta banget sama treatment itu, organik kudzu pil. Terus kemudian saya sukanya kalau ke MD itu dia lebih ke customer centric, jadi tidak memaksakan untuk menjual produk. Saya masih bisa combine sama skincare saya seperti itu. Nah Dok, mungkin dokter bisa recap apa sih tips untuk bisa cantik, cetar, kemudian juga mukanya glowing. Nah tips simple dari dokter untuk para ibu-ibu pebisnis, ibu-ibu pejabat mungkin yang memang notabene mereka perlu ya performan, karena kan muka ini kan selalu dipakai tiap hari, nggak mungkin muka tuh ditaruh gitu kan, nggak mungkin. Nah ada tips apa sih Dok tipsnya gitu? Oke, tips untuk bagaimana cara kita mendapatkan kulit yang sehat lah ya. Jadi yang pertama, kita ini kan manusia ini kan sesuatu yang hidup ya. Sesuatu yang hidup. Kulit kita ini ialah merupakan salah satu citra apa yang kita perlukan terhadap badan kita sendiri. Jadi kalau kita menjaga kesehatan kita, otomatis wajah kita, kulit kita ikut kelihatan sehat. Jadi caranya
apa? Ya pola hidup sehat KN. Oke, Kita harus baik. yang pertama ya cukup istirahat, ya kan. Makan makanan yang gizi seimbang ya, perbanyak sayur sama buah. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga minum air yang cukup, yaitu 30 atau 40 ml per kilogram berat badan. Contoh berat badan misalnya 40 kilo, oh berarti 40 kali 40 1600 ml. Oh berat saya 60, berarti 2400 ml gitu. Oke. Kemudian apa namanya ya, rajin berolahraga. Ya. Kemudian ya kalau bisa sih jangan stres ya. Namanya stres masalah itu mempercepat proses penuaan. Terus hindari namanya merokok. Terus lifestyle yang negatif, merokok, misalnya dugem lah ya, ibaratnya minum alkohol, ya itu dikurangin karena itu akan mempercepat proses aging. Ya. Ya. Tidur kurang gitu ya dok ya? Ya, tidur kurang. Nah itu pola hidup sehat dulu KN pertama. Ya. Kemudian yang kedua ialah penggunaan produk. Nah ini biasakan namanya perempuan ataupun sekarang pria pun juga menggunakan produk. Ya. Tips dalam penggunaan produk ialah pertama pemilihan produk KN. Ya. Pemilihan produk itu ya tadi sesuai dengan jenis kulit ya. Oke. Sesuai dengan jenis kulit. Saya kasih contoh simpel ialah cuci muka. Ya. Cuci muka menggunakan sabun. Ya. Nah, kalau kita menggunakan sabun dan kita habis cuci muka kita terasa ketarik KN, itu artinya sabun tersebut mengeringkan, jadi nggak cocok. Oke. Jadi yang malah nggak boleh ya dok ya berarti ya? Ya. Boleh. Kita cuci muka nggak ada sensasi apa-apa. Itu yang benar. Oke. Jadi berarti itu tepat. Kalau kita terasa ketarik kencang, artinya itu produk tersebut mengeringkan. Bahayanya apa kalau terlalu kering dan itu terjadi tiap hari terus-menerus, gampang timbul kerutan halus. Oke, thank you tips-tipsnya. Intinya untuk dapetin muka cerah itu harus menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, olahraga. Nah, terus kemudian bisa nanti langsung konsultasi langsung ke MD klinik atau ke Dokter Freddy. Dok, kalau botok, ini ada pertanyaan dari siapa tadi, Bu Novi ya. Bu Novi, kalau botok ada promo nggak katanya? Kalau botox untuk promo biasa pembelian di atas 50 unit. Jadi di atas pembelian 50 unit itu dapat diskon 10% KN. Oke, baik. Dok, kasih penutup dong. Udah habis nih, sebentar lagi kita udah off. Sebentar lagi udah selesai. Tinggal 2 menit lagi, 2 menit lagi. Boleh dikasih konklusi? Oke, kalau kesimpulan yang pertama ialah jika pengen ada sesuatu yang bermasalah, itu boleh konsultasi ke MD Skin Clinic karena kita di sini sifatnya mengutamakan kepentingan pasien ya. Jadi memberikan solusi itu sesuai dengan permasalahan. Karena saya tahu banyak pasien di luar sana yang mulai sudah kurang kepercayaan terhadap dokter, mulai kurang kepercayaan terhadap skin clinic karena mereka berpikir fokusnya hanya di bisnis, fokusnya hanya menjual, selling, tidak berpikir yang dijual itu sesuai atau tidak dengan kondisi kulit saya. Nah itu sih. Paling ya kalau untuk kalian yang merasakan seperti itu, silakan datang ke MD, rasakanlah sesi konsultasi dan perawatan atau produk yang diberikan itu pasti akan sesuai dengan permasalahannya. Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat.